Oke, hari ini kita akan belajar tentang sales idea. Sales idea itu apa sih? Ide selling lah ya, ide jualan. Tapi sebetulnya ide jualan dari dulu pengalaman saya sih selama 15 tahun kayaknya itu aja ya. Ada yang baru nggak sekarang? Ada yang baru. Kayaknya itu aja deh. Ide selling selalu dari dulu itu aja nggak ada sesuatu yang terus eh, sesuatu yang baru banget tuh kayaknya nggak ada deh. Kayaknya. Tapi intinya sebelum sebelum Anda melakukan penjualan, gitu ya. Saya bukannya lagi mau ngajarin ya. Saya yakin Anda lebih hebat dari saya. Ya. Anda lebih jago lah dari saya masalah jualan. Saya hanya ngasih tahu aja dari background profesi saya gitu kan. Saya kan juga di samping mantan agent. Dulu pernah jadi agent, sekarang sudah tidak lagi. Saya dulu mantan agent, saya juga seorang profesional di industri jasa juga, yaitu jasa advokat gitu ya. Jadi saya mengalami beberapa pengalaman ketika mendampingi klien gitu ya. Biasanya problemnya yang paling paling apa namanya paling sering dialami oleh para para klien-klien saya adalah masalah eh, finansial pastinya ya. Karena saya fokusnya ke perdata, jadi pasti hubungannya sama duit. Ya, perdata itu pasti duit, hubungannya sama duit. Kalau pidana bisa jadi masalah harga diri gitu ya. Kalau perdata harga diri, masalah keadilan, ketidakadilan segala macam. Tapi kalau perdata pasti hubungannya sama duit. Jadi problemnya pasti duit gitu. Jadi kalau orang ngomong bahwa kok materai banget sih ngomongin selalu duit duit mulu. Iya memang iya. Sekarang apa sih yang nggak dihitung dengan uang? Apa sih nggak dikonversi dengan uang gitu kan? Even jasa aja sekarang wajib dikonversi dengan uang. Zaman dulu ada yang namanya tolong menolong, sekarang ada tolong menolong, ada tapi dikit ya. Hampir semuanya dikonversi menjadi sebuah profesi. Ya. Nah, profesi otomatis butuh jasa profesional gitu kan. Nah, ketika saya mendampingi beberapa klien, ada sih yang memang klien itu nggak bisa langsung bayar di muka. Kayak sekarang nih, kantor kami lagi bantu satu orang, bukan satu orang, satu keluarga yang lagi menuntut haknya atas sebidang tanah, bukan sebidang tanah sih, beberapa bidang tanah dalam satu komplek, dalam satu lingkungan, di mana lingkungan itu sebagian besar sudah dikuasai oleh negara. Ya. Dulu sebuah yayasan, sekarang yayasan itu sudah diambil alih oleh sekretariat negara. Jadi orang ini merasa punya hak gitu kan atas atas tanah tersebut karena ini warisan dari orang tuanya gitu. Nah, tetapi ketika akan menuntut haknya dia nggak punya duit gitu kan, nggak punya duit. Jadi hampir 20 tahun dia berjuang sendirian. Kenapa ya? Nggak ada satupun advokat yang mau ngebantuin dia, orang nggak punya duit mas gimana gitu kan. Belum tentu menang juga gitu karena bukti-buktinya juga masih abu-abu begitu gitu. Nah, akhirnya kenapa kantor kami mau membantu? Satu karena faktor eh, salah satu dari rekan kami itu ada hubungan kedekatan emosional dengan salah satu keluarga gitu ya. Jadi setelah dihubungkan ternyata dia baru sadar bahwa saudaranya seorang advokat gitu. Akhirnya dia minta tolong, dia akhirnya mau tolong kita. Dia minta tanya kepada partner-partnernya yang lain, nanya gimana mau handle apa enggak. Tapi handle ini nggak ada duitnya. Jadi kalau menang aja kita berduit, kalau nggak menang berarti ya kita nggak dapat apa-apa, cuma habis tenaga doang gitu. Jadi kemungkinan menang kecil dia bilang gitu. Tapi at least minimal kita berusaha untuk dapat belajar tentang hal-hal yang lain gitu. Ya akhirnya beberapa advokat yang junior yang belum punya pengalaman ya hanya mau, yang senior nggak mau gitu ya karena buat apa capek-capek amat gitu. Oke, nah ini di sini menggambarkan sesuatu hal teman-teman bahwa untuk menuntut suatu hak itu butuh duit gitu. Kalau nggak ada duit pasti tidak akan optimal apapun itu. Anda mau ngejar mimpi nih, mau kuliah gitu kan. Kalau Anda punya duit, ya pasti Anda bisa kuliah di tempat yang terbaik gitu kan. Kalau duitnya terbatas ya berarti Anda harus ada syarat yang lain, ya harus pinter gitu kan. Harus pinter atau harus miskin biar dapat beasiswa gitu kan. Kalau kaya tapi bodoh ya tetap aja nggak bisa dapat beasiswa. Tapi kalau misalnya agak sedikit miskin gitu ya, agak sedikit miskin, dan sedikit pinter bisa dapat beasiswa. Tapi kalau 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 saat itu kantor pemerintah agak sulit gitu ya. Jadi mau harus bayar sendiri. So semuanya harus butuh uang. Nah hubungannya dengan asuransi apa? Nah hubungannya dengan asuransi adalah asuransi menyediakan sejumlah uang cash yang bisa dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu gitu kan. Apalagi kalau tujuan itu adalah untuk menuntut hak ya. Jadi saya tidak akan bahas masalah yang lain-lain gitu ya, masalah lain-lain bahwa asuransi lah ini enggak akan ke sana. Saya yakin Anda lebih jago dari saya gitu.
saya hanya bercerita pengalaman saya gitu kan. Beberapa kali mendampingi klien, mendampingi apa namanya, ya klien ya, kita nggak bisa muhasabah kalau di bidang hukum. Mendampingi klien, rata-rata pendampingan kita akan optimal ketika dia bisa memberikan sejumlah dana untuk biaya operasional kami. Oke. Ada sih yang kita bantu sampai selesai dan dia nggak bayar, baru dibayar setelah menang, itu ada. Tetapi sekali lagi teman-teman, itu prosesnya pasti lebih lama. Lebih lama karena kita pasti akan ya sedikit sedikit apa ya, terkendala lah ya untuk itu. Nah, hubungannya dengan menuntut hak. Menuntut hak. Oleh karena itu di dalam apa namanya, di VOGA ada beberapa poin yang kami masukkan, yaitu salah satunya adalah biaya untuk menuntut hak dan biaya untuk mempertahankan hak. Yang selama ini suka lolos. Suka lolos tidak pernah diperhatikan oleh teman-teman tenaga pemasar. Tenaga pemasar dalam menjual asuransi jiwa lebih fokus kepada uang ini nantinya bisa berguna untuk si ahli waris kita untuk misalnya biaya hidup, apa namanya, membayar biaya-biaya, biaya kuliah gitu ya anak, segala macam ya. Arahnya lebih ke sana. Sedangkan kita bicara uang pertanggungan itu nantinya bisa berguna bagi keluarga untuk menuntut atau mempertahankan hak, ini jarang banget dibicarakan. Bahkan saya yakin masih masih belum ada tenaga pemasar yang ngomongin masalah itu. Nah, di Voka sudah kita siapin tools-nya, biar si prospek bisa menghitung kira-kira berapa sih yang harus disiapkan. Nah, problemnya yang harus Anda sampaikan kepada mereka adalah Anda harus menyampaikan kenapa sih harus ada biaya untuk mempertahankan hak gitu kan. Karena ada potensi-potensi yang akan dihadapi oleh orang yang ditinggalkan apabila terkena resiko. Resikonya apa? Digugat lah, atau mungkin sebagian aset yang ditinggalkan dikuasai orang lain lah. Itu kan butuh butuh biaya gitu kan untuk apa namanya, untuk mengambil atau mempertahankan. Yang kebanyakan dibicarakan adalah biaya-biaya untuk peralihan, misalnya BPHTB segala macamnya paling cuma 5%, 6%, totalnya 7% lah ya. Mungkin 7% tidak terlalu nampol ya. Misalnya dia punya aset, misalnya 2 miliar, 2 miliar kalikan 7% berapa sih? Paling cuma iya nggak nyampe 200 juta, UP-nya nggak gede gitu, nggak nampol gitu, maksudnya nggak terlalu buat mereka, ya sudahlah, uang segitu bisa dicari nantinya gitu, nggak usah. Nah, tapi coba bayangkan kalau angkanya adalah angka yang mungkin bisa senilai aset, atau mungkin minimal ya paling nggak 30% dari aset, orang akan berpikir, itu adalah angka yang besar, yang bisa besar. Nah, apakah mau diserahkan ke ahli waris uang itu untuk mencari atau dipersiapkan dari sekarang? Jadi sekaligus mewarisi aset, tapi juga sekaligus mewarisi biayanya untuk peralihan dan untuk mempertahankan hak. Nah, kalau itu bisa Anda sampaikan, message sampaikan, saya pikir ini cukup menarik, bisa nambah UP nih. Ya, jadi paling nggak nasabah bisa beli UP Pru Cinta, atau UP Pru PCB 88, atau Pru Anugrah, atau apalagi sih sekarang produk PKKS gitu ya, bisa nambah di produk atau di PNG gitu ya, bisa nambah UP untuk satu, di samping biaya untuk biaya melanjutkan hidup, membayar tagihan-tagihan, termasuk juga adalah biaya untuk mempertahankan hak, termasuk juga biaya untuk menuntut hak, mempertahankan dan menuntut hak ya. Nah, ini bisa ditambahkan. Nah, itu ide-ide itu ada di dalam di Voga Digital. Oke. Kemudian untuk produk-produk yang kesehatan. Nah, produk kesehatan selama ini yang Anda sampaikan kebanyakan pasti adalah udah punya asuransi kesehatan belum? Kan kita selalu ngomongin seperti itu ya. Ini dibayar loh sesuai tagihan loh, gitu segala macam. Nah, jadi artinya lebih kebanyakan teman-teman ya, saya nggak tahu kalau sekarang ya, kebanyakan teman-teman lebih menunjukkan kepada apa namanya, benefit asuransinya seperti ini gitu ya. Wah, ini lebih lebih menguntungkan loh buat kamu loh gitu. Nah, jadi lebih ke benefit, lebih kepada kehitung-hitungan. Nah, secara inti kalau menurut saya, kalau mau jualan asuransi ada tiga hal yang harus Anda sampaikan. Yang pertama adalah dari sisi emosional. Emosional adalah ketika Anda menjual suatu produk asuransi, yang dibicarakan adalah emosional, bagaimana perasaanmu ya. Bagaimana perasaanmu? Kalau ya, kalau kamu tidak punya asuransi dan terjadi sebuah risiko, kira-kira rasa sakitnya seperti apa yang akan kamu rasakan? Nah, jadi rasa sakit yang dikulik, rasa sakit yang ditekan ya, jadi banyak luka gitu ya, udah luka terbuka, dikasih jeruk, dikasih garam gitu kan, kemudian dipencet lagi gitu ya, jadi akan terasa sakit. Jadi rasa sakit ini yang harus kita bicarakan. Jadi kalau kamu nggak punya asuransi,
rasa sakit seperti apa yang akan kamu alami nanti? Coba kamu pikirkan, kebayang nggak kira-kira? Misal kamu mengatakan, enggak lah, gue pakai BPJS aja, gue udah ada kok. Karena BPJS kan suatu hal yang wajib, harus dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia, baik karyawan maupun non-karyawan. Saya pakai BPJS aja lah, misalnya gitu ya. Oke, dia pakai BPJS. Mungkin untuk suatu penyakit, bahkan BPJS menurut mereka mungkin bagus, karena apa? Tidak ada pre-existing condition. Pokoknya segala sesuatunya bisa diklaim aja pakai BPJS. Tetapi ketika dia harus membutuhkan perawatan intensif dalam jangka panjang, dengan yang lebih optimal, BPJS nggak bisa cover itu, gitu kan. Akhirnya dia harus keluar lah dari rumah sakit segala macam, harus mengulangi proses dari awal gitu ya. Nah, bagi orang-orang tertentu yang tidak sabaran, itu mungkin sesuatu hal yang buat mereka jadi emosi gitu loh. Kebayang nggak? Nah, rasa emosi ini harus kita sampaikan. Kebayang nggak, udah sakit belum sembuh? Karena biasanya kan nggak bisa cover yang komplikasi ya, penyakit komplikasi ya, harus satu-satu kan. Satu-satu sembuh dulu, keluar lagi, masuk lagi dengan keluhan atau diagnosa atau dengan apa namanya, keluhan yang berbeda, baru bisa masuk lagi kan gitu kan. Nah, artinya yang kita kulik adalah emosional, rasa sakit, rasa nggak nyaman lah nanti di kemudian hari seperti apa. Ini misalnya rumah sakit. Atau misalnya rasa sakit ketika kalau kamu nggak punya asuransi sakit kritis, misalnya. Kalau kamu nggak punya asuransi sakit kritis, ternyata salah satu anggota keluarga terkena sakit kritis, khususnya yang nyari duit, nah kira-kira duitnya hilang. Nah, kalau duitnya penghasilannya hilang, iya sih, kalau dia karyawan, si rawat sebulan 2 bulan juga di-cover oleh asuransi kesehatan kantor gitu ya, atau BPJS di-cover. Iya betul. Gajinya juga terus dapat, tapi pasti ada komponen gaji yang hilang. Minimal uang makan sama uang transport hilang lah. Ya. 2 bulan, 3 bulan nggak sembuh-sembuh, jabatannya pasti akan diganti ke orang lain. Ketika jabatan diganti orang lain, artinya yang hilang apa? Tunjangan jabatan juga akan hilang. Nah, kita harus bisa bicara sama dia. Hilangnya uang ini otomatis bukan masalah hanya hilang jabatan, hilang juga beberapa kenyamanan yang selama ini dinikmati. Yang sekarang bisa punya rumah bagus, sekarang jadi nggak punya. Kira-kira rasanya kayak apa ya? Harus pindah rumah, harus pindah sekolah. Nah, jadi rasa emosionalnya yang dikulik. Rasa sakit yang akan kamu alami. Rumah sakit, sakit kritis. Kalau misalnya kamu nggak punya uang pertanggungan jiwa, suami kamu nggak ninggalin uang pertanggungan jiwa buat kami, untuk kamu mempertahankan hak kamu misalnya gitu. Nah, kira-kira satu saat nanti suami kamu udah meninggal dunia, tiba-tiba kamu dapat tagihan dari partnernya suami kamu, bilang suami kamu punya utang ini itu, ini itu, ini itu, ini itu. Kalau bilang, bukan urusan gua, nggak bisa. Ketika seorang sudah meninggal, maka yang diwariskan nggak cuma aset, pasifannya juga diwariskan, utangnya juga diwariskan. Kamu harus bayar. Gitu. Bisa nggak sih seorang istri menolak untuk tidak bayar? Kemarin saya baru share tuh, saya sudah minta ke Voganya untuk share ke grup ya. Apakah utang suami harus diselesaikan oleh istri? Nggak wajib. Istri nggak wajib untuk membayar. Artinya istri bisa dengan segala macam upaya bisa untuk menolak tidak membayar utang suami yang tidak dia ketahui. Tetapi menolaknya kan harus di pengadilan, teman-teman. Nggak bisa nolak, nggak bisa, gue nggak mau tahu, bukan urusan, nggak bisa seperti itu. Kalau digugat, ya Anda harus menjawab di pengadilan. Nah, gugat di pengadilan butuh duit nggak? Butuh duit, teman-teman. Artinya bisa jadi aset yang sekarang ada, mungkin nama Anda ya, deposito nama Anda, rumah nama Anda, mobil nama Anda, suami Anda nggak pakai punya nama apa-apalah pokoknya lah gitu ya. Tiba-tiba suami punya utang, mati gitu kan. Terus ya si krediturnya nagih Anda, ya Anda harus jual rumah, cairin deposito segala macam. Jadi aset yang sudah atas nama Anda pun seorang istri gitu ya, bisa jadi akan nantinya harus dilikuidasi, harus dicairkan untuk bayar utang-utang suami gitu loh. Kalau Anda mau menolak ya silakan. Nolaknya di pengadilan. Nah, nolaknya di pengadilan ya artinya deposito harus dicairkan juga. Tadinya Anda nggak bayar utang tapi Anda bayarnya bayar lawyer sama juga gitu kan. Cuma kantong kanan, kantong kiri doang, tetap ada uang yang harus keluar. Nah, rasa sakit ngomong lagi. Ngomong ke si istri, sakit nggak sih kira-kira sudah ditinggal suami, nggak tahu suaminya punya utang, nggak ngomong-ngomong, udah sebel, orangnya udah mati, kamu tetap harus bayar juga. Nah, hal ini rasa emosional ini yang harus Anda tekan. Nah, biasanya penjualan ini akan lebih bagus ketika berdasarkan pada emosional, emosi, rasa sakit, rasa tidak nyaman, rasa rasa apa namanya, ya rasa nggak nyaman lah ya, rasa sakit, rasa nggak nyaman ini yang harus harus Anda perkuat untuk sampaikan ke dia. Yang kedua adalah rasa sayang atau rasa cinta. Kalau tadi kan kepada orang yang nantinya kan jadi pihak yang mengalami kerugian finansial. Ya. Sekarang orang yang akan
yang akan menjadi subjek nih gitu ya, entah suami ya, khususnya suami itu. Coba bilang rasanya, kamu nggak sayang sama istri kamu nggak cinta sama istri kamu nggak sayang sama anak kamu kerja mati-matian segala macam ya untuk mereka kan. Nah sekarang ketika kamu sakit, percaya mereka pasti akan merawat kamu gitu. Tapi kan apakah merawat kamunya mereka akan tetap sama? Sementara sekarang udah nggak ada duit yang masuk. Kamu nggak sayang sama istri kamu harus kerja. Kamu nggak sayang sama anak kamu harus putus sekolah, gitu kan? Kamu nggak sayang sama istri kamu harus harus bertemu dengan keluarga besarmu atau teman-teman kamu, bertemu dengan mereka dan hanya minta bilang utang duit dulu dong untuk biaya pengobatan suami saya gitu. Kamu nggak sayang sama istri kamu. Kamu yakin akan menempatkan istrimu di posisi seperti itu. Nah, jadi kalau tadi posisinya ke istri, sekarang posisinya ke suami. Kamu nggak sayang sama istri kamu. Ketika suatu saat utang-utang yang kamu buat, ternyata utang-utang itu harus ditagihkan ke istri kamu. Istri kamu harus menghadapi loh sendirian. Dia nggak ngerti masalahnya, nggak ngerti hal yang kamu buat, dan dia harus menghadapin sendiri semuanya. Kamu nggak sayang sama istri kamu. Nah, kalau orang itu memang dia benar-benar mencintai itu pasti iya sih sayang. Tapi gimana lagi gue nggak punya duit? Ya udah kalau lu nggak punya uang untuk itu ya cicil. Cara cicilnya pakai asuransi. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah daripada kamu punya utang 1 miliar. Untuk bayar utang 1 miliar, kamu harus siapin aset 1 miliar. Kan gitu ya. Hukum utang kan begitu. Utang 1 miliar jaminannya harus lebih besar dari 1 miliar. Anda membeli rumah seharga 1 miliar, yang dicairkan oleh bank tidak akan mungkin sebesar 1 miliar. Pasti lebih rendah dari 1 miliar. 800 juta lah, 80% paling besar. Atau mungkin kalau rumahnya memang di lokasi yang sangat baik, premium bisa 90%. Artinya kalau asetnya senilai 1 miliar, utang Anda tidak akan mungkin sama dengan 1 miliar. Pasti akan lebih rendah dari 1 miliar. Fungsinya apa? Jaminannya harus lebih besar daripada utang. Nah, artinya kalau Anda berhutang 1 miliar, Anda harus punya aset senilai lebih dari 1 miliar. Gue nggak punya aset, ya sudah, berarti paling nggak kamu harus siapin aset, ya aset semu gitu ya, aset semu yang namanya polis asuransi jiwa. Bisa dicicil, cuma baru bayar sekali, besok kamu mati keluar tuh 1 miliar. Nah kurang lebihnya seperti itu ya, bahasa kasarnya seperti itu. Paling cuma bayar 1 juta gitu kan. Anggaplah saja sebagai cicilan juga, cicilan utang. Kalau kamu sekarang utang 1 miliar, cicilannya 5 juta, ya sekarang tambahin 1 juta, jadi utang kamu cicilannya 6 juta, 5 juta untuk bayar utang, 1 juta untuk bayar asuransi. Kamu ada apa-apa, utangmu lunas, istrimu tidak punya beban untuk itu. Nah, jadi rasa sayang, rasa cinta ini yang akan kita bicarakan. Yang ketiga adalah kita bicara masalah logika. Logika ini berarti kita harus mikir masalah hitung-hitungan, untung ruginya punya asuransi. Ya. Jangan bandingkan asuransi dengan aset. Dalam artian orang, Pak, daripada beli ruko, beli properti, mendingan beli polis. Jangan bandingin seperti itu ya. Karena orang beli ruko kan fungsinya kan pasti beda. Mungkin rukonya mau dikontrakin, atau mungkin mau dipakai sendiri untuk usaha gitu kan. Ya karena ruko temannya untuk usaha. Atau dia beli rumah, rumahnya memang mau disewain, dikontrakin, dan ditempati sendiri. Nah, sedangkan polis asuransi kan fungsinya beda. Jadi nggak usah bandingin aset sih daripada ada berantem gitu ya. Lebih baik puji dia dengan pilihannya dia, tapi sampaikan juga di balik aset-aset tersebut ada juga komponen biaya yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah biaya peralihan hak, nantinya akan dihadapi oleh ahli waris. Nah, caranya gimana? Bisa aja sih Pak, Bapak menyiapkan dana untuk mereka. Ya kurang lebih 10% lah Pak untuk balik nama segala macam. Jadi kalau asetnya 10 miliar, 1 miliar disiapin. Tapi kalau 1 miliar itu disiapin dalam bentuk deposito kan sayang Pak, mendingan berikan polis asuransi jiwa. Kenapa? Karena polis asuransi jiwa adalah satu-satunya kalau kita ngomong aset ya, yang harga perolehannya lebih rendah dari harga realnya. Ya. Deposito 1 miliar, Anda harus store 1 miliar. Tapi polis asuransi jiwa 1 miliar bisa jadi cuma cukup 1 juta. Sudah terbentuk aset 1 miliar. Jadi biaya perolehannya pasti lebih murah. Ya. Nah, kita bisa ngomong ke dia, hitung-hitungan. Yuk kita lihat hitung-hitungannya. Bayarnya berapa, dapatnya berapa. Pasti lebih cuan. Ya. Lebih cuan untuk polis asuransi. Tapi fungsinya bukan untuk membandingkan asetnya dia dengan polis asuransi. Bukan. Polis adalah untuk mendukung dia punya mimpi memiliki aset yang banyak, tapi jangan lupa aset itu nantinya akan diwariskan ke anak istri, jangan sampai mereka mendapatkan beban mendapatkan aset tersebut. Tambahanlah dengan polis sehingga nanti anak istri benar-benar dapat asetnya net gitu ya, nggak usah harus dapat warisan malah harus keluar duit gitu kan ya. Yang sering dialami oleh masyarakat adalah
warisannya seolah-olah dapat, tapi dia harus bayar. Paling nggak biaya notaris, dia harus bayar, ya. Namanya biaya turun waris, kemudian BPATP segala macam. Nah, itu semuanya juga harus keluar biaya. Jadi 3 hal ini teman-teman untuk sales idea. Saya pikir dari dulu sampai sekarang masih sama. Yang namanya sales idea dulu seperti ini. Rasa sakit atau rasa tidak enak, tidak nyaman. Yang kedua adalah, ini tujuannya adalah orang yang nantinya akan ditinggalkan. Yang kedua adalah rasa sayang atau rasa cinta. Kita sampaikan kepada orang yang nantinya akan meninggalkan atau nantinya terkena potensi resiko kehidupan. Yang ketiga adalah logika. Ini bisa kepada kedua-duanya disampaikan. Artinya untuk mendukung emosional dua ini adalah dengan logika. Karena orang pertama kali bisa tergerak adalah dari emosional. Setelah itu dijustifikasi dengan sebuah logika. Ya, logikanya adalah hitung-hitungan. Masuk akal nggak? Gitu kan. Nah, setelah itu. Bukti klaimnya ada nggak? Nah, segala macam ini bisa Anda sampaikan. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada, ya Anda udah ahli semuanya lah ya. Nah, sekarang gimana caranya sih membagikan hal itu dengan Voga Digital? Saya akan coba share ya, share toolsnya Voga. Oke, saya akan share toolsnya Voga yang paling banyak kalau bicara apa namanya? Kalau bicara cara sebetulnya banyak sih. Dari apa namanya? Voga punya banyak, bisa dari paspor, bisa dari apa namanya? Dari artikel, bisa juga dari Voga VIP. Nanti mungkin saya akan sebagian besar share VIP ya buat teman-teman semuanya, biar Anda tahu bahwa Voga punya produk, punya tools yang saya pikir bagus banget buat teman-teman untuk mengoptimalkan. Nah, ini adalah VIP saya, ya, punya saya, maksudnya nama saya ya, VIP Herman Yosef gitu ya. Nah, ini cara-cara kita sales idea, misalnya Pak, ada dua nih, jadi Anda bisa masuk ke sini, ini yang campuran atau yang syariah ya, kita bisa pakai ini, dua ini. Oke, kita ambil yang campuran, kemudian kita ambil nih sales idea. Nah, sales idea ini bisa masuk ke sini nih, di poin 3. Ada, udah sampai ke produk tuh, PPH, PPS, segala macam. Nah, coba kita sekarang misalnya produknya apa, kita jualan asuransi kesehatan ya, PPH, PPSS. Nah, kita masuk ke situ, kita masuk ke sini, ini ada banyak tuh. Misalnya, ini mungkin teksnya mirip-mirip antara PPH dengan PSS, hanya nanti linknya akan spesifik masuk ke link yang ada. Misalnya apa? Misalnya pelengkap asuransi kantor gitu ya, atau kita ngomong dulu kita mau soft selling dulu biar rumah sakit semakin mahal misalnya gitu ya. Kita mau soft selling nih, kita secara soft selling. Kita klik gini dulu, klik, maka dia akan masuk. Kenapa ini? Kenapa jadi nggak bisa? Ini salah. Warnanya ke sini. Saya belum masuk. Ya udah, saya ganti device. Saya ganti device. Sorry, ini device saya belum pernah saya pakai. Bentar ya, saya ganti device, masuk pakai yang lain. Oke, sambil saya ganti device, ada yang mau tanya? Silakan. Pak Hajo, Yes. Pak, kalau kejadian kayak tadi tuh Pak, yang tiba-tiba muncul WhatsApp kayak gitu, itu kira-kira karena apa tuh Pak? Saya pakai handphone baru, Bu, jadi belum saya setting. Baru kemarin gitu. handphonenya, karena handphone saya yang lama sudah nggak kuat. Iya. Yang lama udah nggak kuat, jadi saya ganti paling baru karena handphone saya jadul banget. Saya balik lagi ke handphone jadul saya nih. Ya. Jadi itu hanya masalah ini sih, masalah apa namanya, masalah device. Kalau Anda sudah biasa pakai device yang ini, sih nggak ada masalah. Itu kan masalah settingan aja. Baru beli handphone baru, saya belum sempat setting. Jadi saya lupa. Perasaan masih pakai handphone yang lama aja gitu. Pengertian Pak harus setting, maksudnya untuk pindahkan dari yang Voganya itu untuk nomornya di ini atau gimana Pak maksudnya? Pengertian setting. Karena gini, di handphone saya kan ada apa namanya, ada beberapa WA.
WA-nya nggak cuma satu, ada 3. Nah, dia harus memilih salah satu. Kemudian ya ini tuh lah harus masukin apa segala macam lah. Jadi saya pikir nggak, Iya. saya pakainya aja, pakai saya punya yang lama aja. Kalau yang lama saya pikir sudah tersettingnya udah apa namanya udah ya udah. Oke. Intinya Pak Hejo baru beli HP baru, belum di setting, belum diprogram. Betul. Gitu ya Pak. Belum dirayakan. Bukan HP baru sebetulnya. Handphone saya yang dipinjam anak saya sekarang balik ke saya gitu, gitu. Jadi kita masuk. Ya, Pak. Ya, Bu. Santai ya, kita bakal lagi training ya. Saya cuma lagi sharing saya. Oke. Oke, saya coba ya sekarang ya. Ini pakai handphone saya yang lama nih. Nah. Oke, jadi ini atas script saya, kita coba. Siapa yang lagi benerin rumah itu? Oke ya, oke. Jadi kita masuk ke CS Idea, misalnya PSS Plus Pro. Kemudian di rumah sakit semakin mahal. Ada ngomongin cewek nih, sampai dulu deh. Nah, jadi kita lihat coba bentar sampai keluar foto sama nama saya. Send, gitu deh. Nah, ini adalah salah satu apa namanya? Salah satu tools di dalam Voga yang bisa membantu Anda untuk tidak usah berpikir saya mesti ngomong apa nih gitu ya. Jadi jualan bisa dua macam ya teman-teman ya, soft selling sama hard selling. Saya contohkan dulu yang soft sellingnya dulu. Ini soft selling. Soft selling artinya muter, ngomongnya muter gitu ya, muter dulu, ngomong ini itu segala macam, panjang ngomongnya gitu ya. Nah di Voga VIP ada dua, yang teksnya panjang sama teksnya pendek. Kenapa ada teksnya panjang? Kepanjangan, Pak. Orang nggak malas baca. Iya, bisa jadi seperti itu. Tetapi jangan salah, ada juga orang yang malas ngeklik link. Ya. Kalau teksnya pendek dan ada linknya dan orangnya malas ngeklik, ya udah dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat informasi apa-apa gitu loh. Tapi kalau dia teksnya panjang dan dia malas ngeklik, at least minimal dia dengan baca teks Anda dia sudah dapat informasi gitu ya. Mungkin dia malas ngeklik, jadi dibaca, udahlah malas, udah tahu lah intinya. Herman ngomong ini, udah nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau yang jadi masalah kalau misalnya orang teksnya pendek, cuma for info, yuk klik lanjut, nah, dia nggak dapat apa-apa kalau dia malas ngeklik gitu kan. Nah, tapi ada juga nanti di Voga juga itu teksnya pendek dan ada linknya. Jadi just in case dia orangnya apa namanya malas baca, langsung klik linknya bisa jadi. Gitu ya. Jadi ini adalah apa namanya ada teks yang kita desain untuk soft selling. Soft selling artinya kita benar-benar masuk, orang berpikir bahwa untuk beli asuransi jiwa, asuransi kesehatan itu perlu. Kenapa? Karena BPJS nggak cukup gitu kan. Ada BPJS iya, ada asuransi kantor iya, tapi ingat ada beberapa hal yang bisa bikin jadi mahal. Kayak sekarang biaya kesehatan kan semakin mahal sekali. Semakin tinggi teknologi, semakin canggih teknologi, otomatis biayanya akan semakin mahal. Nah, pasti itu hanya bisa apa namanya disediakan oleh oleh asuransi individu, asuransi yang sifatnya kelompok gitu ya, baik asuransi kantor maupun asuransi BPJS akan sulit ngejar ke arah sana gitu kan. Bisa tapi prosesnya akan panjang. Sedangkan asuransi individu lebih cepat. Kenapa lebih fleksibel? Karena dia benar-benar dibatasi dengan plafon aja. Plafon setahun 3 miliar misalnya. Setahun 2 miliar, setahun 5 miliar, setahun 10 miliar. Hanya plafon aja. Nah, artinya dari perusahaan asuransi sudah memberikan plafon. Nah, artinya apapun treatmentnya itu bisa dilakukan. Nah, ini salah satu cara untuk apa namanya soft selling ya. Kalau kita klik linknya, maka akan masuk kepada loh kok nol sih? Kenapa nggak bisa masuk? Jadi error deh. Saya ganti linknya ya. Jadi
Misalnya pakai punya si Jena deh. Ya, jadi buka punya Jena nih. Nah, jadi ini adalah PPH Plus. Saya tadi masih belum setting ke punya saya. Ini punya Jena. Jadi ini adalah tuh. Jadi ini adalah salah satu selling ada manfaat ringkasan dari PPH Plus seperti apa? Kayak gini nih. Ringkasannya seperti ini. Jadi informasinya nyampe, ya, informasinya nyampe, ringkas, dibentuk dalam bentuk suatu apa namanya, suatu infografis gitu ya, yang bisa dia lihat, bisa ini. Nah, contoh ini kayak ini nih. Ini daftar rumah sakit. Sebetulnya bisa ada segala macam cara Anda bagikan. Bisa Anda bagikan dari link yang dikirimkan oleh Prudential, ambil dari website itu sama. Nah, kita juga punya Voga nih. Nah, tapi di rumah sakit ini apa namanya? Uniknya adalah di situ ada nama Anda, ada identitas Anda yang nanti bisa dipakai untuk nasabah Anda untuk merefer bahwa ini adalah informasi dapat dari Anda gitu kan. Kayak contohnya ini daftar PMN per tanggal 10 Oktober ya, berarti baru kemarin, 2 hari yang lalu. Ini datanya. Jadi cukup lumayan update. Kami update-nya sebulan 2 kali, teman-teman. Kalau di website itu update-nya setiap hari. Kami update-nya sebulan 2 kali. Awal dan pertengahan. Nah, harusnya besok tanggal 15, cuma ini kamu ada Vokatok, jadi saya minta update mereka dari, sebenarnya saya minta kemarin, tapi 2 hari lalu mereka sudah update. Nah, ini juga daftar rumah sakit priority hospital juga sudah ada juga di situ, klik aja priority, maka akan muncul di situ daftar rumah sakit prioritas, ya, dan kemudian itu ada. Posisi terakhir ada 71 rumah sakit ya, posisi pertanggal 7 Oktober sebetulnya. Datanya 7 Oktober, cuma kami update-nya tanggal 10 Oktober. Gitu ya. Gitu. Jadi ini adalah data. Artinya ini bisa aja Anda membagikan list rumah sakit dari link yang dibagikan Prudential atau Anda ambil dari website itu bisa banget. Sama aja. Bahkan mungkin lebih update mereka gitu. Tapi intinya di sini adalah link itu tidak ada identitas Anda. Di sini ada identitas Anda, ada bisa ada apa namanya, ada kontak Anda yang bisa Anda cari. Di situ ada nama Anda, ada nomor WA Anda gitu ya. Ini yang harus apa namanya kita bisa sampaikan ke teman-teman semuanya. Ya. Jadi ini adalah contoh tools yang apa namanya yang VIP. Kemudian yang berikutnya kita akan coba masuk ke VIP yang lain ya, yang hard selling. Sebentar saya setting dulu deh. Mohon maaf ya teman-teman ya, agak sedikit terhambat karena nanti di akhir sesi saya akan dapat informasi menarik tuh dari manajemen tuh, katanya ada promo untuk VIP tuh. Buat teman-teman yang belum VIP nanti bisa pakai promo itu. Promonya apa nanti ya di akhir sesi saya sampaikan. Oke, ya sudah saya setting. Oke, sekarang kita coba ke sales idea yang tipe yang lain. Tadi kan soft selling, muternya panjang banget gitu ya. Nah, sekarang kita bisa pakai soft selling yang langsung bukan soft selling, hard selling gitu ya. Misalnya nih hard selling, misalnya apa? Manfaat PPH Plus Pro 1 ya. PPSS sekarang PSS ya, kita lihat. Nah, kita klik. Ya, simulasi premi asuransi kesehatan PPS Plus. Nah, ini langsung nih hard selling karena produk. Langsung ke produk. Oh iya, saya jadi saya share ya. Saya share ke apa namanya? Ke grup Voga Digital. Nah, cara memulai seperti itu teman-teman. Jadi dikirimkan ke WA Anda dulu, kemudian Anda baru copy dan Anda send. Nah, ini adalah jadi nanti Anda bisa dapat seperti ini adalah yang apa namanya? Yang soft selling. Jadi soft selling-nya seperti ini. Jadi begitu masuknya ke nomor WA Anda dulu. Setelah masuk ke nomor WA Anda, nanti Anda copy. Nah, Anda sesuaikan nih, ada yang mau diedit nggak? Misalnya, selamat pagi diganti jadi Assalamualaikum, boleh. Atau ganti jadi selamat sore, selamat siang, gitu kan. Bisa Anda ganti. Kemudian bawah, misalnya nih, Waalaikumsalam. Ya, harusnya kan atasnya selamat pagi, bawahnya Waalaikumsalam. Nggak sinkron. Ya, jadi Anda bisa perbaiki dulu. Kemudian macam-macam lah, Anda bisa edit dulu.
edit dulu baru send gitu ya. Nanti bisa Anda kirim ke situ. Oke. Kemudian itu yang hard selling. Kita misalnya mau apa lagi nih? Misalnya kita mau pelayanan nih tentang PPH Plus. Pengecualian di 12 bulan pertama ini sering banget jadi sumber konflik ya teman-teman ya. Nah, ini ada pengecualian nih. Kita lihat sekali lagi teman-teman, tunggu sampai keluar foto dan tulisan atau judul. Tadi nggak keluar karena saya tadi belum setting, sekarang udah saya setting, keluar. Nah, kita lihat nih. Nah, kayak gini, kita bisa baca dulu sebentar. Setelah oke, kita copy, kemudian kita kirimkan ke grup misalnya gitu ya. Nah, tunggu sebentar sekali lagi, jangan buru-buru gitu ya. Kita jangan buru. Nah ini adalah salah satu bentuk apa namanya soft selling juga buat mereka bahwa atau servicing ya tadi ya servicing. Nah bisa yang kita lakukan kepada nasabah-nasabah kita. Oke, jadi yang ingin saya sampaikan untuk melakukan soft selling tadi itu bisa dengan segala macam cara. Mungkin Anda ketemu, ngobrol segala macam. Kalau ada momentum itu silakan. Jadi ini tidak menggantikan posisi Anda bertemu ya, tidak, sama sekali tidak. Voka tidak menggantikan kesempatan atau pentingnya Anda bertemu dengan nasabah. Harus bertemu, tetapi ini adalah bisa memberikan penguatan. Di sela-sela Anda janji temu, Anda bisa mengirimkan beberapa penguatan-penguatan berupa artikel, edukasi, segala macam yang disampaikan. Atau mungkin ngomong gue kan udah punya asuransi kantor, ngapain gue beli asuransi dari Pru? Apa dong? Perlu coba apa? Nah, Anda bisa masuk ke handling objection. Masuk ke handling objection, di situ ada misalnya tentang apa nih? Sudah punya asuransi kantor nih, nomor 10 ya, ada asuransi kantor. Klik aja. Maka di situ akan muncul tulisan kita, yang kita siapin dengan Anda, dan nanti di situ pasti akan muncul nama Anda ya. Kalau Anda di Facebook langsung muncul nama Anda dan posisi yang Anda sampaikan. Kita kirim, kemudian kita coba copy, kemudian kita masuk ke WA, kita kirimkan. Nah, gitu ya. Jadi artinya kita udah siapin semua nih, soft selling-nya, hard selling-nya, sampai HO-nya pun kita siapkan. Dengan tujuan si nasabah, si prospek itu jadi semakin mantap. Jadi emosinya dapat, kemudian logikanya juga dapat. Jadi orang paling mudah tuh nakut-nakutin orang, paling mudah. Tapi ketakutan orang itu nggak lama. Itu paling cuma berapa hari, ya paling lama 3 bulan lah orang takut. Setelah itu dia mikir lagi. Ketika dihadapkan pada kebutuhan. Income gue cuma segini, gue harus milih antara asuransi atau kebutuhan gue yang lain. Mana yang harus gue korbanin? Biasanya apa yang kita korbanin? Asuransinya kita korbanin. Nah, artinya ketika mereka dihadapkan dalam posisi seperti itu, dia sudah nggak lagi takut. Karena apa? Kebutuhan itu membuat dia lebih takut gitu daripada yang cerita Anda dulu. So kita harus tadi rasa cinta, rasa sayang setelah kita sampaikan, jangan terus-terusan ditakut-takutin. Belum tentu dia akan mempan lagi. Nah, cara yang berikutnya adalah setelah Anda sampaikan rasa cinta, rasa sayang, rasa sakit, plus dengan logika, sehingga dia sadar. Takut-takutin, paling lama 3 bulan, selama 3 bulan itu Anda harus terus memberikan edukasi. Sehingga dia hanya sadar, oh iya ya, asuransi perlu. Nah, di HO ada materi yang saya sampaikan adalah, gue nggak yakin gue bisa bayar dalam jangka panjang. Asuransi kan komitmen jangka panjang, 20 tahun. Nah, artinya, gimana dong kalau gue ternyata nanti nggak bisa bayar? Nah, di HO itu saya sebutkan di situ, sampaikan bahwa iya, betul. Ketika asuransi dianggap sebagai sebuah beban, maka saya yakin jangankan 20 tahun. 1 tahun pun saya yakin nggak akan selesai. Karena beban. Seberapa kuat sih kita menahan beban, gitu kan. Nah, tetapi kalau kita melihat bahwa asuransi adalah sebuah kebutuhan, sebuah keharusan, sebuah kewajiban yang harus dia miliki, maka dia tidak akan menganggap itu sebagai beban. Contoh, apakah beli kuota internet adalah sebuah kebutuhan atau sebuah kewajiban?
kebutuhan yang kewajiban kan. Artinya saya perlu dan wajib punya. Kalau nggak punya kuota, gimana saya bisa berkomunikasi? Dia nggak bisa menyingkirkan itu. Wajib punya. Udah punya beli wifi di rumah, di kantor ada wifi, kantor gratis, di rumah pasti harus punya wifi kan. Plus kita pasti beli juga kuota dari seluler. Artinya kita double sebetulnya itu. Tapi wajib kita punya karena kita tidak bisa terisolasi dari lingkungan luar, dunia luar. Nah, akhirnya sekarang orang sudah tidak punya alasan untuk tidak punya. Karena apa? Ini nggak sebagai sebuah kebutuhan. Dia nggak akan ada beban lagi. Dia nggak mikir sebagai beban kuota. Kemudian misalnya, anggaplah ini sebagai contoh misalnya makan gitu ya. Makan kan bisa aja cuma Indomie terus setiap hari bisa. Tapi kenapa dia harus beli daging, harus beli protein, harus beli yang lain? Kenapa? Ada kebutuhan apa? Untuk gizi. Ya. Dengan gizi yang baik, maka kesehatan akan semakin baik. Bisa aja sih Mas, aduh ngapain aku beli daging mahal-mahal, yang penting Indomie aja tuh, yang penting kita kenyang, yang penting kita hidup. Betul dia akan hidup, tapi akan hidup seperti apa? Nah sama kayak asuransi, ketika asuransi bisa kita convert sebagai sebuah kebutuhan yang merupakan kewajiban dan perlu kamu harus punya, maka dia tidak akan merasa sebagai suatu hal yang berat. Karena komponen biaya asuransi atau komponen premi asuransi sudah dimasukkan sebagai kebutuhan harian yang harus diperhitungkan, yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Nah, kalau kita bisa mengedukasi itu, wah itu enak banget. Nah, Fuga Digital fungsinya ke situ, teman-teman. Fungsinya adalah Anda bisa terus mengedukasi masyarakat, mengedukasi dengan terus memberikan ide-ide, kemudian pemahaman-pemahaman gitu ya. Ya ini nih, misalnya nih. Di sini ada nih, ada ragu-ragu mampu bayar 20 tahun gitu ya. Di situ ada juga. Kita bisa lihat ragu-ragu mampu bayar 20 tahun. Dari saya ceritakan ya kurang lebihnya seperti itu. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat, coba saya kirimkan ya ke grup ya, biar Anda bisa lihat. Itu adalah contoh, beberapa contoh, dan terus nanti akan kita akan update terus dengan hal-hal yang bisa membantu Anda, lebih lebih dekat lah ya kepada masyarakat, kepada nasabah Anda. Itu adalah sales idea. Kemudian kita bicara misalnya sales idea apa? Tadi kan rumah sakit sales idea untuk Purcinta misalnya, Sampurna Nugra. Warisan sudah nggak ada ya, sudah saya take out karena apalagi sudah mau almarhum. Jadi daripada kita makan bandwidth kita ya kita take out aja lah, gitu kan. Dan ini Nugra Purcinta juga sama di sini teman-teman. Ada yang soft selling, ada yang hard selling. Jadi apa? Misalnya apa? Proteksi aset dari pelakor misalnya gitu ya. Jadi pelaku misalnya Pranugrah yang nomor 5 ya, kita coba buka. Baik, saya juga belum pernah baca. Dulu saya bikin tapi lupa kayak apa tulisannya. Kita coba lihat ya, asset planning gitu ya. Nah, kita lihat. Kita coba kita kirimkan. Semuanya bisa Anda baca di grup ya teman-teman ya. Silakan Anda join di grup, Anda bisa baca di situ. Nah, gini ya, ini soft selling yang mengulik rasa sakit. Yakin Bunda kalau itu nanti milik Bunda dan nah ini Anda bisa ganti nih, Bunda bisa ganti jadi kakak, teteh, cici gitu ya. Silakan. Tapi tujuannya perempuan karena kita mencoba mengulik rasa sakit. Apakah cici kalau semua akan yakin kalau semua akan baik-baik saja, tambahin yakin ya, ada kurang. Nah, yakin nggak kalau nanti akan ini? Yakin nggak? Jadi yakin ini kita kuatin lagi. Yakin nggak ada anggota keluarga yang sakit kritis? Yakin tidak punya, tidak yakin satu saja, maka paling nggak Anda harus punya asuransi kesehatan, asuransi jiwa. Kalau Anda klik linknya, maka itu akan muncul simulasi untuk estate planning. Ya, maksudnya ke Anda, ya, masuk ke Anda situ. Kami tidak pernah invite ke grup Bu Ana, kami nggak pernah invite grup. Jadi semuanya harus klik sendiri masuk ke grup. Sekali lagi teman-teman, masalah grup Voga, kami tidak pernah invite, ya. Kami hanya menyediakan. Ini grup, ini linknya. Kalau mau join silakan klik. Ada free to join and free to leave, ya.
Jadi kami tidak menginvite karena kami nggak mau seolah-olah kayak memasukkan orang-orang yang mungkin nggak nyaman dengan Voga gitu kan. Saya nggak mau, teman-teman. Jadi memang Anda join karena memang Anda mau join. Linknya ada di chat tuh. Silakan Anda masuk ke tuh 926. Silakan klik link di atas Bu. Ibu nanti otomatis masuk grup sendiri. Join karena keinginan Ibu ya, bukan saya yang invite atau kami yang invite. Ini adalah estate planning yang Anda bisa baca gitu panjang. Nah, ini connect-nya ke Pura Anugrah. Jadi connect-nya ke Pura Anugrah. Jadi kita connect karena kan lagi temanya kan Pura Anugrah. Nanti Percita juga ada juga. Begini, nah ini ada simulasinya. Nah, simulasi di sini tadi yang saya bilang sudah kita konekkan dengan kebutuhan untuk mempertahankan dan menuntut hak. Jadi misalnya usianya 30 tahun lah ya, jangan 45 lah ya. Misalnya dia punya apa namanya? Loh, kok kontribusi oh salah itu harusnya aset itu ya, aset salah itu, nanti kita perbaiki ya. Aset, total asetnya berapa, misalnya total asetnya punya total aset 5 miliar, rumah gitu ya, rumah, ruko segala macam totalnya 5 miliar, otomatis ada biaya peralihan nih 10% lah, kita bikin 10% ya, up ke atas. Realnya mungkin sekitar 7-8% atau 7,5%. Kita up ke 10 lah ya biar gampang. Kan lebih baik lebih sedikit daripada kurang. Jadi paling nggak disiapin 500 juta untuk biaya peralihan. Tanpa sengketa loh ya. Ada nggak ada sengketa itu harus dibayar. Karena itu memang harus bayar ke notaris, harus bayar ke pemerintahan. Kemudian punya utang nggak? Misalnya punya utang 1 miliar. Jangan 1 miliar deh, kekecilan. Ganti deh. Jadi 3 miliar misalnya. Oke, 3 miliar. Oke. Nah, terus ada cadangan nih mempertahankan hak. Nah, cadangan mempertahankan haknya ini adalah terserah sih mau berapa, tapi kalau di sesi-sesi tentang hukum saya selalu bilang kadang-kadang lawyer untuk minta untuk berperkara itu komponen terbesar justru bukan lawyer fee, tapi adalah success fee. Ya, success fee itu biasanya lawyer bervariasi mintanya antara 10-30% tergantung case dan tergantung nilai sengketa. Tapi pukul rata lah 20% lah ya. Jadi kalau misalnya aset dan utang totalnya 8 miliar, 20% 8 miliar 1,6. Ya, paling nggak siapin 1,6 nih. Ya kurang lebihnya lah ya. 1,6 tuh. Kemudian ada tambahan lagi nggak? Misalnya mau tambahan ya, ditambah misalnya ada mau sesuatu yang apa segala macam 1 miliar. Nah, so kebutuhannya adalah 6 miliar tuh, 6,1. Jadi paling nggak dia harus nyiapin duit 6 miliar 6,1. Nah, yang dia butuhin adalah tinggal sisihkan secara berkala ya. Cuma 5,8 satu bulan. 5,8 ada diskon 50%. Harusnya 11,7 karena ada diskon, Pura Negara ada diskon 50 jadi cuma 5,8. Total kontribusi itu sama 1 M loh. Cuma 1 M totalnya, tetapi dia bisa dapat sampai 11 M kalau meninggalnya karena kecelakaan atau karena ini. Ya, jadi artinya ada kalau kita bicara logika lebih murah dong. Dengan 1 M saja kamu bisa dapat 9 miliar. Ya, 9 miliar nih gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau meninggal bukan karena kecelakaan 9 miliar. Gitu. Jadi kita bicara hitung-hitungan nih, hitung-hitungan seperti itu. Gitu. Kenapa, Pak? Pak Yohanes sudah jadi VIP belum? Sudah, Ya. Pak. Sudah. Ya. Kalau Pak Yohanes sudah VIP, Bapak klik link VIP-nya, Pak. Klik VIP yang dikirimkan sama Vogadmin. Klik aja, Pak. Nanti ada auto script. Nah, Bapak klik yang auto script ada 2, campuran dan syariah. Bapak pilih salah satu aja. Sama kok isinya. Gitu. Linknya kapan dikirimnya? Atau minta dikirim linknya gimana ya, Pak? Loh, Bapak udah jadi VIP belum? Kalau belum pasti dapat kiriman, Pak. Begitu Bapak diaktifasi, dapat kiriman. Selamat ada di VIP member gitu. Otomatis dapat, Pak. Berarti awal-awal sekali, Pak. Oke, nanti saya cari. Makasih ya, Pak. Siap. Ya. Kalau Anda sudah VIP member, cari aja dari Vogadmin. Ketik aja VIP, pasti akan muncul linknya. Klik aja link VIP, nanti muncul ke sini. Nah, ini adalah salah satu apa namanya tools-nya dari Voga yang kita konekkan dengan Pura Negara ini. Nanti kita minta ganti ya nanti ya. Ini salah ini, kontribusi salah ini. Harusnya total aset ya, total aset barang atau bergerak. Nah, untuk Voga support tolong nanti diperbaiki. Oke. Ini kemudian mana? Nah,
Purwanugrah, kemudian nanti di Purcinta nih misalnya ya. Sama nih, asset planning tadi, asset planning 1, sekarang asset planning 2 ya. Kita coba kayak apa hasilnya. Jadi sama, asset planning juga, cuma beda bahasa, beda tulisan aja kali. Nah, ini beda lagi ya. Ini rasa sakit juga yang kita kulik nih, rasa sakitnya. Jadi prolognya rasa sakit nih. Tapi nanti di bawah linknya adalah untuk dia bisa berhitung secara lebih logis gitu loh. Ya. Jadi kalau atas itu adalah asset planning, yang bawah adalah ini. Ya, kita coba klik. Ini kayak apa? Asset planning juga, cuma connect-nya ke Purcinta. Ya, tadi kan Purwanugrah, ini Purcinta, udah beda. Otomatis hitung-hitungannya pasti juga akan beda. Ya. Oh, ini aset udah bergerak, udah bener nih. Ya, udah benar. Coba kita lihat ya bandinginnya tadi ya, utangnya 1 miliar ya. Ini asetnya 1,6 tadi ya. Utangnya tadi 3 miliar. 3 miliar. Ini 1,6 ya. 6,1. Lebih murah ya. Cuma 3 juta nih. 3 juta per bulan. Meninggalnya bisa sampai 13. Tadi kan cuma 11 ya. Ini juga 13 juta. Tapi OP-nya cuma 6 juta. Yang tadi itu bisa sampai 9 juta, 9 miliar ya. Ini 6 miliar ya. Tapi ini oke lah, pertahanan 20 tahun. Purcinta kan 20 tahun, pertahanan 20 tahun. Kalau 20 tahun nanti nggak meninggal dunia, uangnya balik tuh 394. Jadi total akumulasi kontribusi selama 10 tahun 358, dia akan kembali 394. Ya, jadi nggak ada ruginya. Keluarganya aman, jadi asetnya dialihkan, termasuk biaya-biaya sudah di-cover semua oleh Anda gitu kan. Jadi si Anda nih, kita ngomongnya sama si bapaknya ya. Tadi teksnya awal kita kirimkan kan ke si istri. Nah, nanti setelah linknya kebuka, ini bapaknya suruh baca gitu kan, atau si suami istri suruh baca bareng-bareng. Ternyata untuk menyiapkan aset 6 miliar, itu nggak perlu 6 miliar loh, cukup 358 juta loh. Bahkan kalau baru bayar sekali aja 3 juta, itu bisa keluar tuh 6,1 kalau meninggal besok gitu ya. Saking senangnya punya Purcinta, besoknya meninggal gitu, bisa jadi. Tapi kalau teman hidup walafiat selama 20 tahun, ya uangnya kembali. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya sama sekali gitu loh. Jadi ini benar-benar bisa sangat apa namanya komprehensif ya. Emosionalnya dapat, tapi logikanya juga dapat. Karena asuransi jiwa adalah satu-satunya aset yang harga perolehannya jauh lebih rendah dari harga realisasinya gitu ya. Harga real ya. Harga realnya ya, lebih rendah dari harga real. Even masa pembayaran sudah habis, dibayar semua, tetap lebih murah. Contoh, dia bayar 10 tahun, 358, meninggal dunia, keluarnya 6 miliar kok, tetap lebih murah dong. Bayar cuma sekali 3 juta, mati, keluarnya 6 miliar kok, tetap gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini benar-benar harganya lebih murah. Coba kita ganti sekarang usianya 60 tahun. Tuh, even 60 tahun juga cuma 500 juta kok. Cuma 466 kok. Jadi ini bagus banget. 20 tahun cukup lah kalau sekarang usia 60 tahun. 60 tahun, 20 tahun, 80 tahun loh. Masih oke. Masih oke. Udah pasti mati lah. Pasti mati lah sampai 80. Jadi pasti keluar 6 miliar. Ini untung banget. Gak ada ruginya. Nah, itu bisa ngomong. Satu, emosionalnya dapat, logikanya juga dapat. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau tanya. Ada yang mau tanya? Pak Hejo, saya Yes. mau tanya Marta. Ya, Bu Marta. 2 minggu lalu saya kan tanya sama Pak Hejo cara untuk menampilkan VIP-nya Voga ini di tanda layar utama, Pak. Itu sudah berhasil, tapi hilang. Saya coba lagi klik tambahan layar, keluar di layar, habis itu hilang, Pak. Jadi saya tuh setiap kali mau pakai Voga VIP ini mesti cari dulu WA-nya, saya klik lagi. Gimana ya, Pak? Hilangnya itu biasanya, satu mungkin bukan hilang, Bu. Problemnya adalah Ibu di handphone Ibu ada yang namanya home screen, ada yang namanya Finder screen. Nah, itu masuknya di home screen, Bu. Nah, Ibu mungkin bukanya di Finder itu nggak muncul di situ. Munculnya pasti di home screen. Nanti ya, hasil sesi saya akan tunjukin. Satu. Yang kedua, kalau misalnya handphone Anda pernah Anda lupa habis baterai,
atau restart, itu hilang. Semua shortcut itu sifatnya temporary, sifatnya sementara. Jadi ketika habis baterai atau restart itu hilang. Jadi harus ini lagi. Caranya ada dua, biar Ibu nggak susah. Ya, yang pertama adalah simpan di home screen. Yang kedua, WA dari Voga Admin kasih bintang, Bu. Star message. Nanti pas nyari, Iya, kan find lebih star message, gampang. lebih gampang. Oh iya sih Pak, tapi kan lebih gampang kalau di layar ada Pak. Ya Gitu. problemnya kan di handphone Ibu. Problemnya handphone Hmm. Ibu unik. Jadinya ya, karena handphone yang lain enggak. Handphone Ibu unik problemnya. Oh iya. Kalau handphone Ibu unik begini, ya mau nggak mau Ibu harus melakukan sesuatu yang lain. Jadi Ya oke Pak. satu caranya adalah kasih bintang WA-nya dari si Voga Admin. Jadi besok mau nyari tinggal cari aja. Terus start message otomatis muncul. Gitu ya. Atau di Oke, Pak. ketik VIP pasti muncul paling atas gitu ya. Gampang, soalnya itu nggak sulit. Oh iya iya. Hanya masalah kita tahu apa nggak nyarinya di mana. Nanti saya akan tunjukin ya nanti. Oke. Iya Pak. Ya Pak, penasaran Pak. Makasih. Oke, siap. Bisa Android. Maksudnya Bu Elviani Fortuna. Yang tadi saya buka itu adalah web base. Artinya bisa dibuka di mana aja. Dari laptop pun bisa. Dari laptop bisa, dari handphone Android bisa, dari iPhone juga bisa. Kecuali dari iPad ya. iPad nggak bisa. Kenapa iPad? iPad nggak bisa ada WA. iPad kan tidak bisa install WA kan. Tapi kalau laptop kan bisa. Laptop bisa install aplikasi WA. Kemudian tab bisa install aplikasi WA. Handphone bisa. Jadi misalnya kita mau ngirim misalnya tadi kayak saya tadi pakai dari laptop, bisa nggak? Bisa, kirim dari laptop, kirim tek bisa. Nah kalau misalnya, oke saya demoin dari laptop yang nanti habis ini ya. Editnya edit di WA aja Bu Suryanti. Oke ya, saya ulangi dari awal. Sekarang saya mengirim dari laptop ya. Dari laptop nggak? Jadi artinya ini memang kita buat, kan ini web based, jadi Anda bisa buka di mana saja. Dari laptop bisa, dari itu juga bisa. Sekarang saya buka yang versi laptop ya, biar Anda bisa melihat juga versi laptopnya kayak apa. Versi laptop. Nah ini versi laptop nih, ya teman-teman, ini versi laptop. Jadi VIP member. Linknya seperti ini. Jadi buat teman-teman silakan buka versi VIP Anda. Contoh ya, yang sekarang yang syariah ya. Syariah. Oke. Nah, kalau yang syariah warnanya hijau, kalau yang seperti warnanya kuning ya. Misalnya apa tadi? Misalnya ya udah Purwanegara lagi deh. Lagi seru soalnya Purwanegara sekarang ya. Kita buka Purwanegara. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau yang di laptop itu berdua sebelahan, kalau di handphone itu ke bawah, pada dia memanjang. Misalnya proteksi aset dari pelakor ya. Tadi kan 1, 2, sekarang yang syariah. Klik ini ya 2, klik. Maka dia akan masuknya ke chat. Masuknya ke chat. Ya, ke handphone. Ya, kita send coba. Nah, ini nggak muncul nih. Kalau di itu nggak muncul, tapi nanti saya akan kirimkan nanti ke grup ya. Saya coba kirim dari nomor WA admin. Nah, kalau dari WA admin kita klik. Tuh, ya. Seperti itu. Jadi cepat banget, teman-teman. Cepat banget. Cepat banget untuk bisa Anda masuk ke mengedukasi masyarakat gitu ya. Masuk edukasi masyarakat. Gitu, itu pakai laptop. Jadi artinya pakai laptop pun bisa. Kalau pakai laptop bisa, otomatis pakai device apapun bisa. Gitu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi teman-teman, nggak usah pusing. Semua materi sales idea sudah ada di menu Voga VIP. Ya, semua ada di situ semua. Jadi kalau misalnya Anda mau buka, mau apa, misalnya ada, sekali lagi yang ada di sini, ini adalah menu yang sifatnya ide. Ya, mungkin ada nggak cocok gitu ya. Ya edit lah sedikit. Tapi kalau misalnya Anda mau bikin sendiri gitu, misalnya, oke lah saya mau bikin
mau bikin sendiri tapi linknya ambil dari Voga. Gimana caranya? Ini cara teman-teman. Kalau mau bikin sendiri pakai Voga, ngambilnya dari special link. Dari sini ambilnya. Bisa dari paspor, bisa juga dari special link. Ya, apa sih bedanya special link sama paspor? Nih, saya tunjukin. Kalau special link, sama kayak paspor, warnanya biru. Ini adalah link-link yang tidak ada di paspor. Jadi ini adalah benefit member VIP yang tidak dimiliki oleh para member reguler. Kalau member reguler yang dimiliki hanya ini saja, Voga Paspor doang. Ya, Voga Paspor doang yang dimiliki. Ini member reguler yang dimiliki. Ya, ada sekitar 80-an link, sedangkan Voga Paspor linknya mungkin ada sekitar 40-an, 40 link. Nah, plus script 369 script. Jadi banyak banget. Benefit member Voga VIP itu banyaknya minta ampun. Ya, banyak banget. Nah, misalnya kita mau bikin script sendiri, ya bisa aja masuk ke sini. Misalnya apa? Contoh, kemarin, misalnya kita mau selling nih, tapi sellingnya pakai muter, nah, soft selling juga, pakainya pakai market survey misalnya gitu. Ya udah pakai market survey, buka dulu market survey di sini. Mana market survey? Market survey itu survei penyakit kritis nomor 5. Market survey penyakit kritis. Klik, ya, market survey, maka situ masuknya market survey. Oke, yuk kita bagikan ke nasabah. Kita klik dulu linknya. Itu Nah, di mana tuh, Pak? di special link, Bu. Ya, Oke. kita copy. Nah, bedanya kalau yang special link dan paspor, kita harus ngopi linknya. Kemudian kita ketik. Kita ketik di sini. Di mana sih? Nggak bisa ya di sini ya. Oh, di sini bisa ya. Jadi kita ketik misalnya, selamat pagi Kak. Pagi Bro. Gua ada tugas dari kantor buat bikin market survei. Bantuin gua ya. Thanks loh. Misalnya gitu ya. Misal kita mau prolognya seperti ini. Jadi bedanya special link atau Voga Passport dengan AutoScript adalah AutoScript otomatis prolognya keluar. Sedangkan yang di special link pasport kita harus ngetik prolognya sendiri gitu ya. Kemudian kita pastekan di sini linknya. Paste ya. Linknya sudah kita tempelkan di situ, kita tunggu sampai fotonya dan nama keluar. Kita kirim. Send. Nah, itu ya. Ini market sales idea juga, cuma muter pakai penyakit kritis dulu gitu ya. Market survei zaman dulu kan begitu ya. Kita coba buka. Klik, linknya kita buka. Foto Anda akan muncul, kemudian mulai. Nah, di situ akan langsung muncul market survei yang pertama. Survei kesehatan. Menurut Anda apa yang namanya penyakit kritis? Ya kan? Ini kan market survei zaman dulu ya, Pak Ali ya, sebelum Pak Ali gitu ya. Sama seperti itu. Jadi misalnya penyakit mematikan. Oke, next. Gitu kan. Apapun jawabannya nggak penting, karena dia pasti akan mengarah kepada halaman berikutnya. Yang menurut Anda paling berbahaya, misalnya kanker. Oke, apapun mau, nggak ada yang salah pokoknya, namanya juga survei ya. Iya, banyak sekali misalnya gitu kan. Penguatan terus-menerus. Dengan dia membaca, diharapkan dia mengerti bahwa, wow, ini mengerikan ini gitu ya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan income, perusahaan. Itu benar-benar membaca ini akan membuat dia akan semakin mengerikan buat dia. Lebih dari 1 miliar. Ya, kita lihat. Kalau gejalanya, ya tidak normal lagi lah. Gitu ya. Coba klik aja. Nomor 8, iya pasti. Anggota terkena kritis mengalami masalah keuangan nggak? Iya pastilah punya masalah keuangan. Tidak. Kalau mereka kaya raya, nah permasalahan kaya raya apa enggak? Apa yang dilakukan? Ya kalau dia udah pasti, aduh apa ya? Udah nggak tahu lah harus apa yang dilakukan. Yang udah pasti udah KO aja keluarga itu kan. Nah, apabila sebuah perencanaan ini ya yang menjamin segala macam, gitu kan, nyediain duit, sakit dibayarin, dapat uang tunai, selama dia tidak mampu bekerja. Menurut Anda apakah berguna atau tidak? Berguna sekali. Nah, begitu berguna sekali, otomatis connect ke nomor WA Anda dan munculnya di situ. Saya tertarik program penguatan keuangan. Tung, munculnya seperti ini. Ya, artinya apa? Anda dapat leads nih, ya, dapat leads. Paling enggak dia pasti, kalau ataupun dia nggak ngisi namanya,
Kalau ataupun yang isi namanya itu nomor WA-nya, Anda akan tahu orang ini habis buka market survey. Karena kan Anda dapat WA dari orang itu. Anda tinggal hubungi, halo saya Herman, Anda bisa dibantu. Anda bisa follow up, teman-teman ya. Jadi ini adalah tools yang saya pikir bagus banget, yang bisa bantu Anda untuk sales idea secara umum gitu ya, secara umum, secara mudah, dan bisa Anda bagikan kepada siapa aja gitu loh dari sini. Gitu teman-teman ya, itu adalah salah satu cara untuk Anda membuat. Jadi Anda nggak kehilangan kata-kata, Anda nggak kehilangan ide. Setiap hari ada aja cara yang bisa Anda pakai untuk menghubungi orang. Gitu. Clear history dulu, Bu, Pak. Kalau Anda gagal masuk, clear history. Clear history browsing-nya dulu. Bu, siapa nih? Bu Grisi ya? Oke. Gitu, teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Yaudah, berarti clear semua ya. Jadi itu teman-teman, salah satu cara dari Voga untuk teman-teman bisa tidak mati akal lah ya, untuk terus terkonek dengan nasabah, terkonek dengan nasabah existing maupun calon nasabah. Kalau calon nasabah Anda bisa selling, kalau nasabah existing Anda bisa upselling. Kalau dia bisa punya Purcinta ya coba Anda tawarin PSS atau PPH. Dia sudah punya PPH, Anda tawarin Pro Anugrah. Dia sudah punya PCB 88, Anda tawarin PSS misalnya. Tetaplah Anda bisa upselling segala macam. Atau sudah punya Purcinta, naikin lagi tambah UP-nya gitu kan. Nah, caranya gimana? Anda pakai aja tools yang ada di Voga VIP itu lengkap semuanya. Bisa Anda pakai. Gitu. Oke, teman-teman. Di sini siapa yang belum jadi member VIP? Angkat tangan. Yang belum VIP. Semuanya sudah VIP? Wow, keren. Ada yang sudah jadi member VIP belum? Ini gue ngomong sendiri ya? Saya ngomong sendiri ya kayaknya ya? Pak Jo, Yuk. kalau istri punya nggak bisa di-sharing ya? Hah? Istri punya VIP, tapi saya mau pakai nggak bisa ya? Ya bisa, yang keluar namanya istri Anda. Oh gitu ya, mesti sendiri ya. Oke, makasih Pak, bagus sekali, keren. Ya udah, kalau misalnya pakai nama istri, yang keluarnya nama istri. Oh gitu ya, Iya. baik. Tapi Kalau satu, kalau kenapa? mau Bapak juga jadi VIP juga, Pak. Oh iya, bukan buy one get two. Enak aja. Ini Oke, siapa Pak. sih? Kok suaranya kayak saya familiar? Budi. Masya Allah, apa kabar bro? Baik, Pak. Lebih gendutan Pak, gua apa lu sekarang? Pak, iya dong, bagus sih kata istri saya. Lihat dia kebetulan lagi di Bali. Oh iya, bareng sama si Hari ya? Iya, enggak bareng, ada klien lagi prospek. Oh gitu, keren. Terus dia bilang suruh ikutin Voga tuh, bagus. Ya aku, Nah, itu. Jadi gini teman-teman ya, Voga itu sebetulnya nggak untuk kalian, nggak untuk kalian, bukan untuk Anda. Karena Anda sudah canggih, sudah ahli. Anda sudah AD, sudah ahli lah, nggak perlu. Ya. Tapi yang perlu adalah tim Anda. Ya. Kenapa? Karena kalau tim Anda punya Voga, setengah tugas Anda selesai loh. Karena ada Voga yang ngebantuin dia, membentuk pola pikir dia, menemani dia jalan. Ketemu tinggal, kita hari ini mau share apa? Share ini, aduh siapa? Gitu. Jadi, saran saya nih ke teman-teman, terutama Anda para leader ya, kalau tim Anda sudah member Voga, seminggu sekali ketemu, langsung tunjukin, mana sini daftar 20 nama, misalnya, daftar 100 nama, daftar 10 nama, terserahlah. Yang penting dia siapin namanya. Habis itu, sini kirim. Ambil handphonenya, kemudian buka salah satu auto script dari VIP-nya dia. Anda ambil, Anda sebagai leader yang ngirimin ke nomor-nomor itu. Ini, kirim ini, kirim ini, kirim ini. Jadi artinya, Anda sudah join fieldwork nih sama tim Anda. Ya, dengan Voga. Seperti itu ya. Temenin dia agar dia, kadang-kadang apa? Orang tuh males. Agen baru tuh masih males, masih nggak tahu apa jawaban. Takut lah kalau dia balas, gue jawab apa dia bingung lagi gitu kan. Jangan khawatir, di Voga itu sudah ada HO kok. Di VIP ada HO, dia bisa jawab di situ. Paling nggak kalau nggak mau ya buka dulu, baca dulu lah HO-nya situ. Nah kalau HO-nya, kalau dari VIP terlalu sulit,
Bisa juga baca HO-nya bukan dari VIP member, baca HO-nya dari sini, teman-teman. Ya, kalau Anda mau baca HO, baca HO-nya dari sini nih. Anda masuk ke menu ini, kemudian masuk ke Learning Tools. Ya, masuk ke Learning Tools, di sini ada nih HO, Handling Objection. Klik saja, klik. Nah, Handling Objection yang ada di VIP, itu sebetulnya saya ambil dari sini, teman-teman. Apa sih? Tidak tertarik asuransi, yang paling murah berapa, capek dikejar agen, klik aja. Semuanya di sini. At least minimal dibaca dulu. Karena hampir semuanya ada di sini kok. Memang nggak selengkap yang di VIP. VIP ada 25, itu cuma 10. Tapi intinya yang di VIP itu cuma pengembangan yang ada di sini kok, teman-teman. Jadi paling nggak dia bisa belajar. Dia bisa belajar sendiri, bisa apa namanya, bisa mandiri lah untuk menjawab pertanyaan nasabah, keberatan nasabah dengan baik. Gitu ya, teman-teman. Jadi saya pikir nggak ada alasan lah kalau tim Anda nggak punya Voga. Ya, saya pikir wajib loh tim Anda punya Voga. Bukan untuk Anda loh Voga itu, tapi untuk tim Anda. Karena kalau Anda punya Voga, Anda pintar sendiri, Anda PCC, Anda MDRT. Tapi tim Anda nggak punya. Jadi gimana dong? Jadi harus punya. Nah, salah satu cara untuk misalnya pakai, kan materi kita benar hari ini sales idea ya, tapi kita coba sedikit nambahin lagi untuk rekrut. Untuk rekrut ya, rekrut yang menu VIP. VIP. Ya, untuk rekrut nih, kita bisa masuk ke sini auto script yang campuran. Kemudian kita bisa masuk ke branding dan rekrut. Kita mau rekrut siapa nih? Ya, misalnya kita mau merekrut anak muda gitu ya. Nah, kita bisa aja nih. Kita bisa banding nih, rekrut nih. Nah, apa nih misalnya karyawan. Karyawan bisa kaya misalnya gitu ya. Silakan masuk ceknya. Karyawan bisa kaya nomor 27 ya. Klik aja. Kita klik. Nah, kita coba lihat ya kayak apa ya. Saya lupa, sudah lama saya bikinnya ya. Pulau itu karyawan, klik aja. Nah, ini bisa juga nih, Anda mengedukasi teman-teman Anda, mantan karyawan. Bisa juga buat mereka menjadi, sebelum mengatakan iya, atau sebelum dia mempertimbangkan, dia bisa baca dulu nih. Nah, ini adalah peluang bisnis untuk karyawan. Klik aja linknya. Ya, saya skip langsung link. Nah, bisa di business opportunity. Ada foto Anda, ada nama Anda, ya, ada artikel tentang business opportunity, masuk ke sini, daya tarik jadi asuransi apa sih? Professional job, tidak perlu pengalaman kerja, artinya karyawan yang belum tinggi-tinggi amat pun bisa. Dan yang paling menarik, income-nya menarik banget. 2 tahun, 3 tahun udah 50 juta, artinya semua orang di kantor Anda pasti kelibas. Ya, 2 tahun di Prudential, Anda stabil di sini, 2 tahun, even bos Anda pun akan kelibas. Yang penting Anda konsisten. Konsisten di Prudential dan satu, jadi member VIP Voga. Pasti ya. Nah gitu. Jadi ini adalah satu cara untuk Anda merekrut. Semua materi rekrut ada di sini. Semua ringkasan BOP ada di sini, teman-teman. Dan materi BOP itu ada identitas Anda di sana. Ada branding Anda di sana. Ada nama Anda, ada foto Anda, dan semuanya ini pasti akan masuk ke dalam apa namanya. Kalau toh pun orang yang Anda rekrut kok belum tertarik, suatu saat dia akan membagikan ke temennya, ya sudah, gue kemarin baru direkrut si Herman tuh, Herman baru ngirimin link. Ini linknya nih, gue kasih ke lu ya. Nah bisa jadi orang yang dikirim yang kedua dia baru tertarik, mungkin dia enggak. Ya enggak ada masalah dong. Yang dihubungi siapa? Ya pasti Anda namanya di situ. Yang namanya di link itu kan Anda. Namanya ada di situ, kemudian semua data ada di sini semua. Kalau dia klik ke WA, udah pasti masuknya ke nomor WA. Ya, ke situ masuknya ya. Itu teman-teman. Jadi semuanya ini adalah Voga udah nyiapin dengan detail. Mau rekrut pun bisa, mau jualan bisa, mau servis bisa, HO bisa, semuanya ada di sini. Jadi saya pikir udah nggak ada alasan buat teman-teman untuk tidak menggunakan Voga, dan yang paling penting adalah ajak tim Anda untuk menjadi member Voga. Karena member Voga itu dengan Anda merekrut tim baru, ya, atau agen-agen yang sudah jadi zombie sekarang, ya, hubungi dia lagi, bilang,
aktif lagi yuk di Prudential yuk. Kenapa? Sekarang beda. Bedanya apa? Ada Voga. Ya, itu. Passwordnya itu teman-teman. Yuk aktif lagi. Sekarang beda. Kenapa? Ada Voga. Mempermudah Anda melakukan aktivitas. Kamu bisa rekrut, kamu bisa prospek, kamu bisa jualan di situ. Di sela-sela aktivitas Anda, di sela-sela kesibukan kamu tetap bisa beraktivitas dengan baik di Prudential. Gitu ya teman-teman ya. Kalau mengirim skrip, awal bisa di-blast ke kontak di WA, jadi tidak satu persatu. Oke, Bu Grisi. Kalau mau di-blast boleh nggak? Nggak ada yang larang sih, Bu. Boleh, kalau mau di-blast. Cuma, tolong dipertimbangkan. Apakah orang tersebut sudah menyimpan nomor Anda belum? Ya, saya concern-nya adalah gini. Ketika Anda nge-blast suatu WA ke nomor yang belum nyimpen nomor Anda punya potensi di-ban, punya potensi di-block sama WA. Kenapa? Karena orang yang Anda kirimin itu mungkin belum menyimpan Anda sebagai nomor dan Anda mengirimkan link ke banyak orang di saat yang bersamaan. Satu. Yang kedua, bisa jadi itu efektif, bisa jadi itu tidak efektif. Jadi, balik lagi pada siapa Anda, ya siapa Anda dan siapa kontak yang Anda kirimin. Misal ya, kayak saya gitu ya. Kayak saya punya teman-teman yang circle saya gitu. Kemudian saya bikin satu grup broadcast, kemudian saya kirimin satu link. Ini bro, gue kirim gitu ya. Laki semua saya kirim bro gitu. Mungkin dari 100 orang yang saya kirimin, 100 orangnya ketawa semua ngeliat saya gitu. Dia tahu saya banget, ini Herman lagi kurang kerjaan gini-gini. Mungkin seperti itu. Kalau saya. Tapi kalau Anda mungkin berbeda. Mengirimin ke 100 nama semuanya, ini apa ini? Menarik ya. Mungkin seperti itu. Jadi orang tuh beda-beda, tergantung dari siapa Anda dan siapa orang yang Anda kirimin. Gitu ya. Satu persatu boleh, berbanyak pun silahkan, tidak ada yang larang. Yang penting concern-nya cuma satu. Jangan sampai Anda mengirimkan kepada kontak yang namanya belum menyimpan Anda sebagai kontaknya. Ya. Tidak penting berapa kontak yang Anda miliki, tetapi yang lebih penting lagi adalah seberapa banyak orang yang mengenal Anda dan menyimpan Anda sebagai kontaknya. Itu lebih penting. Ya. Kalau dia sudah nyimpan nomor kontak Anda mau di-blast juga dia akan terima. Tapi kalau dia nggak nyimpan nomor Anda blast, dia nggak akan terima. Di-block sama WA. Diprotek sama WA. Dia nggak akan terima, teman-teman. Sampai dia ada komunikasi dengan Anda, sampai dia nyimpan nomor Anda, di-blast dia baru terima, teman-teman. Ya. Jadi, nggak ada larangan kalau Anda mau nge-blast. Silakan. Concern saya cuma satu. Jangan sampai Anda mengirimkan blast ke nomor orang yang belum nyimpan Anda merasa sudah mengirimkan, ternyata dia nggak terima, gitu loh. Kan sayang, gitu kan. Kalau satu-satu pasti terima. Kalau satu-satu pasti dia terima, gitu ya. Kalau dia belum nyimpan, dia akan respon begini, bro, atau Cin, gitu ya. Lu ngirimin link apa? Gua nggak bisa klik. Paling ngomongnya seperti itu doang. Kalau dia nggak bisa klik, simpen dulu nomor gua, bro. Simpen nomor gua dulu nih. Lu belum nyimpen nomor gua. Ini nomor gua loh, gitu. Simpen gua. Gua misalnya Herman nih. Begitu dia nyimpen, linknya otomatis berubah jadi warna biru. Nah, itu salah satu cara untuk ngecek apakah dia sudah nyimpen kita atau belum sebagai kontaknya. Oke. Kalau di blast, kalau dia belum nyimpen nomor kita, dia nggak akan terima. Ya. Tapi kalau satu-satu, pasti dia terima. Ya. Cuma bedanya, kalau dia belum nyimpen, linknya jadi warnanya hitam, bukan warna biru. Begitu dia nyimpen nomor kita, linknya berubah menjadi warna biru. Gitu ya, teman-teman ya. Saudara. Sebenarnya bisa aja sih, dia ngerespon aja, ya apa kabar, itu berubah jadi biru tuh. Ya. Tapi kalau sometime kita mau nge-broadcast, dia nggak terima. So, make sure dia harus nyimpen nomor kita. Gitu ya. Gitu, Bu Grisi. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, itu aja dari saya. Thank you sharing kita tentang sales idea dan sedikit materi-materi yang lain. Tapi intinya sekali lagi, kesimpulan dari saya adalah ketika Anda akan menjual sesuatu, khususnya produk asuransi, Anda bisa melalui 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah secara emosional ya. Ada 2 sih, emosional dan logika. Emosionalnya ada 2, yaitu adalah 1 rasa sakit, yang kedua adalah rasa cinta atau rasa sayang. Nah, yang kedua, metode yang kedua adalah dengan cara logika. Penyadaran bahwa asuransi adalah salah satu instrumen keuangan di mana biaya perolehannya adalah satu-satunya yang paling murah dibanding instrumen keuangan yang lain. Ya, kalau instrumen keuangan lain bisa mendapatkan nilai realnya lebih tinggi, tapi biasanya
faktor yang kedua adalah faktor pengalinya adalah waktu. Bisa jadi Anda beli properti 1 miliar, 20 tahun lagi jadi 10 miliar. Yes, 100 berkali-kali lipat berkembang biaknya. Tapi waktu. Anda beli saham sekarang, kemudian suatu saat berubah. Faktornya adalah waktu. Nah, sedangkan asuransi, detik ini juga, Anda baru membayar sekali, maka detik ini juga, maka uang pertanggungan jiwanya sudah terbentuk. Ya, dan sudah bisa dipanen kalau kriteria klaimnya terpenuhi. Ya, jadi artinya asuransi jiwa menjadi salah satu komponen penting dalam perencanaan keuangan keluarga, khususnya dalam hal pelindungan masa depan dan pelindungan income, termasuk juga pelindungan aset dari asetnya tidak hilang atau asetnya tidak dikuasai oleh pihak lainnya. Oke, sesi training kita selesai hari ini.